Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 regulasi pangan akan mempresentasikan dan menjelaskan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang mereview peraturan perundang-undangan tentang keamanan pangan. Kelompok ini beranggotakan Herlina Sindia Maharani, Rizka Mulyana, Rauza Yusman, Nur Khalisah, dan Naura Nadifa. Di sini bisa kita lihat yaitu peraturan perundang-undangan nomor 1, yaitu tentang penerapan sistem jaminan keamanan dan mutu pangan olahan di sarana peredaran, yaitu peraturan BPOM nomor 21 tahun 2021. Yang kedua yaitu peraturan BPOM nomor 86 tahun 2019, yaitu tentang penerapan sistem jaminan keamanan dan mutu pangan olahan di sarana peredaran. Dan yang ketiga yaitu Peraturan Badan Standarisasi Nasional Republik Indonesia nomor 6 tahun 2016 tentang skema penilaian kesesuaian terhadap standar nasional Indonesia sektor pangan petunjuk teknis skema sertifikasi produk tepung. 1. Peraturan BPOM nomor 21 tahun 2021 tentang penerapan sistem jaminan keamanan dan mutu pangan olahan di sarana peredaran. Peraturan BPOM ini memuat 7 bab dan 34 pasal, seperti yang telah kalian lihat di slide. Bab yang pertama, berdasarkan bab 1 pasal 1, sistem jaminan keamanan dan mutu pangan olahan di sarana peredaran disebut sistem dan manajemen keamanan pangan olahan atau SMKPO, adalah sistem yang disusun dan dikembangkan untuk menjamin keamanan dan mutu pangan olahan melalui pengawasan berbasis risiko secara mandiri di sepanjang rantai peredaran pangan olahan. Pada bab 2, sertifikat sistem manajemen keamanan pangan olahan. Sertifikat adalah dokumen sah yang merupakan bukti bahwa sarana peredaran pangan olahan telah memenuhi komitmen atau standar penerapan ke SMKPO dalam kegiatan peredaran pangan olahan. Bab 3, penerapan SMKPO. Pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat SMKPO wajib memenuhi komitmen atau standar SMKPO paling lambat 6 bulan sejak sertifikat SKPO diterbitkan. Bab 4, pengawasan. Pengawasan yang dilakukan antara lain keracunan makanan, peringatan publik terkait keamanan pangan, penarikan produk, penyimpangan terhadap peraturan, pengaduan konsumen yang sudah diverifikasi kebenarannya oleh kepala badan, pelanggaran terkait izin edar, ketidaksesuaian laporan audit internal, penyimpangan terhadap pemenuhan SMKPO, pelanggaran label dan iklan produk pangan olahan. Selanjutnya bab 5. Sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran, yaitu yang pertama peringatan, selanjutnya pemberhentian sementara dari suatu kegiatan, pengenaan denda administratif, penarikan pangan olahan dari peredaran, pemusnahan, pembekuan sertifikat SMKPO, pencabutan sertifikat SMKPO, dan pencabutan izin. Selanjutnya bab 6 tentang ketentuan peralihan. Pelaku usaha yang sudah melakukan cara peredaran pangan sesuai dengan peraturannya serta memiliki hasil pemeriksaan BPOM terhadap pemenuhan persyaratan cara distribusi yang baik sebelum diberlakukannya peraturan badan ini wajib untuk menyesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan badan ini paling lambat 24 bulan terhitung sejak peraturan badan diundangkan. Selanjutnya bab 7 tentang ketentuan penutup. Peraturan badan ini mulai berlaku pada tanggal yang sudah diundangkan. Supaya semua orang mengetahuinya, maka perundangan peraturan badan ini ditempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Selanjutnya, Peraturan BPOM nomor 86 tahun 2019 tentang penerapan sistem jaminan keamanan dan mutu pangan olahan di sarana peredaran dapat dilihat pada slide berikut ini. Berdasarkan bab 1 pasal 1, pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati melalui pertanian, perkebunan, kehutanan,
perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia. Bab kedua, penyelenggaraan keamanan pangan. Setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi pangan, penyimpanan pangan, pengangkutan pangan, dan peredaran pangan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 2, yaitu wajib memenuhi persyaratan sanitasi, menjamin keamanan pangan, dan keselamatan bagi manusia. Bab ketiga, pengawasan bagian kesatuan umum. Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan keamanan pangan, mutu pangan, dan gizi. Bab keempat, sanksi administratif. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1, yaitu berupa denda, penghentian sementara dari kegiatan produksi pangan dan peredaran pangan, penarikan pangan dari peredaran pangan oleh produsen, ganti rugi, serta pencabutan izin. Bab kelima, kejadian luar biasa dan kedaruratan keamanan pangan meliputi dalam hal dugaan keracunan pangan terdapat di wilayah pelabuhan, bandar udara, atau pos pemeriksaan lintas batas. Setiap orang yang mengetahui adanya dugaan keracunan pangan yang dialami lebih dari satu orang, yaitu wajib melaporkan kepada kantor kesehatan pelabuhan, bandar udara, atau pos pemeriksaan lintas batas setempat. Bab keenam, masyarakat dapat berperan serta dalam mengampanyekan keamanan pangan melalui media cetak atau media elektronik dan bertanggung jawab terhadap kebenaran informasi yang disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bab ketujuh, ketentuan lain-lain dalam rangka memberikan kemudahan untuk memperoleh perizinan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintahan ini dilakukan melalui pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bab ke-8 yaitu ketentuan penutup serta peraturan pemerintah yang diundangkan. Yang ketiga, Peraturan Badan Standarisasi Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang skema penilaian kesesuaian terhadap standar nasional Indonesia, sektor pangan, petunjuk teknis skema sertifikasi produk tepung. Ruang lingkup dokumen ini berlaku untuk acuan pelaksanaan penilaian kesesuaian produk tepung sesuai dengan lingkup SNI. Nama produk persyaratan SNI. Berikut B. Prosedur sertifikasi mencakup 1. Evaluasi awal, 2. Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi. C. Persyaratan LPK sertifikasi produk tepung dilakukan oleh LPK yang telah diakreditasi oleh KAN berdasarkan SNI ISO-IEC 17065 penilaian kesesuaian persyaratan untuk lembaga sertifikasi produk. D. Terhadap sertifikasi, pengajuan permohonan sertifikasi dilakukan oleh pelaku usaha. Penggunaan tanda SNI dilakukan setelah mendapatkan persetujuan tanda SNI SPPT SNI yang dikeluarkan oleh BSN sesuai dengan ketentuan peraturan kepada BSN mengenai tata cara penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian berbasis SNI. Sekian pemaparan dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.